OSI layar. International Organization for Standardization atau ISO didirikan pada tahun 1977. ISO membuat sebuah protokol jaringan bernama OSI yang berjumlah 7 layar. Open System Interconnection atau ISO berfungsi menyediakan kerangka logika terstruktur pada proses komunikasi data yang berinteraksi melalui jaringan komputer. Layer ketujuh disebut dengan application layer. Tahapan ini berhubungan langsung dengan pengguna. Application layer merupakan prosedur penyambungan komunikasi dari perangkat. Artinya, application layer adalah penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Beberapa servis dan protokol yang berada di layer ini misalnya HTTP, FTP, SMTP, GEL. Contohnya seperti ketika kita membuka Chrome, Mozilla, dan lain-lain. Layer yang keenam adalah Representation Layer (RBSP). Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Pada layer ini juga data akan dienkripsi atau dideskripsi. Contohnya adalah ketika kita akan mengirimkan data yang berupa gambar dan ternyata dijadikan format biner dahulu agar dapat dilanjutkan proses pengirimannya. Layer yang kelima adalah Session Layer. Session Layer akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Di layer ini ada protokol name recognition, NFS-AMP, SMB. Contohnya ketika kita tidak melakukan aktivitas apa-apa maka akun kita akan keluar. Layer yang keempat adalah Transport Layer. Layer ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Selain itu, pada layer ini akan menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisi data. Misalkan protokol TCP. Protokol ini akan mengirimkan paket data, sekaligus akan memastikan bahwa paket diterima dengan sukses acknowledgement, dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang atau rusak di tengah jalan. Ini adalah ketika kita ingin mengirimkan email namun email tidak terkirim secara sempurna karena terkendala koneksi maka kita disuruh mengirimkan ulang jika ingin email tersebut tersampaikan. Adalah Network Layer. Network Layer mencari jalur komunikasi terbaik antar jaringan, routing. Lapisan ini menyalurkan data kiriman dari perangkat sumber dengan cara membaginya dalam paket-paket kecil. Lalu menyusunnya kembali ketika telah sampai pada perangkat penerima. Contohnya adalah ketika kita ingin melakukan pengiriman data pada jaringan. Data tersebut akan diberikan tugas mengenai di mana tujuannya, jalur mana yang akan dilewati untuk bisa sampai ke tujuannya serta tanda pengenal data tersebut sebagai data yang akan dikirimkan. Layer kedua yaitu Data Link. Data Link berfungsi untuk menentukan bagaimana bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control address, MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hook, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi EEE 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan Logical Link Control (LLC) dan lapisan Media Access Control (MAC). Layer yang pertama adalah fisikal, lapisan paling dasar dari ketujuh OSI layer. Bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bitstream. Physical layer mencakup segala peranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang